Halo, kembali lagi dengan saya Rani Amrista di channel Learning Progress. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan permainan perkenalan yang interaktif dan menarik yang bisa kita aplikasikan di dalam kelas. Mari kita ikuti bersama. Baik, permainan yang pertama adalah mencari lawan kata, dan setelah itu mereka akan berkenalan ketika mereka mendapatkan pasangan lawan kata tersebut. Jadi pertama-tama saya siapkan dulu beberapa pasang kata ya. Katanya bisa apa saja. Misalnya ini kata sifat. Oke, saya akan bacakan satu persatu. For example, this one young, okay. And then lawannya old, white, and then black, thin, fat, sister, brother, grandpa, grandma, chair, table. Nah, dari beberapa pasang kata ini kalian bisa membuat lebih ya, tergantung seberapa besar kelas. Jadi dari kata-kata ini nanti saya akan bagikan kepada anak-anak. Jadi masing-masing akan mendapatkan satu. And then after that, what should they do? Apa yang harus mereka lakukan? Mereka adalah mencari pasangan. Jadi akan bertanya. For example, ada yang mendapatkan table. Oke, jadi saya akan bertanya, are you chair? Gitu. Terus ada yang dapat yang. Oke, mereka akan mencari pasangannya berarti tua. Oke, are you old? Mereka akan keliling menanyakan. Dan ketika mereka menemukan partnernya, lawan kata tersebut, apa yang mereka lakukan? Mereka akan mulai untuk memperkenalkan diri. Nah, tentunya kalimat perkenalannya itu secara umum sudah kita sampaikan ya, seperti apa yang harus mereka tanyakan adalah what's your name? And then apalagi bisa kita beri guideline ya. Jadi apa yang harus mereka tanyakan? For example, what is your name? Okay, what else? What is your hobby, for example? Jadi kalimat ini pun bisa tergantung kira-kira kita memiliki level kelas yang masih basic atau sudah intermediate. Jadi bisa disesuaikan nih, mau 5 pertanyaan, mau lebih begitu ya. Oke, so ini bisa didistribusikan, dan setelah selesai mereka boleh ini diambil kembali dan kita ulang lagi, kita acak lagi, kita sebarkan lagi sehingga mereka akan lakukan untuk kedua kalinya dan bertemu dengan pasangan yang berbeda. Oke, itu dia tips yang pertama. Baik, permainan yang kedua ini sedikit mirip dengan yang pertama, tapi kita bisa seperti follow up activity ya. Jadi kalau anak-anak sudah saling mengenal nama mereka, setelah ini mereka bisa diminta untuk lebih mengenal lebih dalam lagi dengan beberapa pertanyaan yang lebih dalam ya. Oke. Baik, permainan yang kedua ini sedikit mirip dengan yang pertama karena kita juga harus menyiapkan beberapa kata dalam kertas ini, dan anak-anak nanti dapat dibuat dalam bentuk grup. Oke, saya akan perlihatkan ya kata-kata apa saja sih yang dibuat di sini, dan kata-kata ini akan disusun dalam sebuah kalimat dan mereka akan bekerja dalam sebuah kelompok. Kata-katanya adalah the book, mice, catches, cat, were, hates, fire, rice, cooks, mom, grass, eat, and then elephants. Nah, kata-kata ini sudah dipilih dan tidak akan saling ambigu atau bingung untuk mengumpulkannya ya. Jadi nanti anak-anak semuanya akan mendapatkan satu dan mereka akan menunjukkan kepada teman satu sama lain kata yang mereka miliki. Nah, setelah itu mereka harus menyusun bertiga. Jadi tiga kata itu menjadi satu kalimat. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, mereka harus membentuknya menjadi sebuah kalimat ya. Contohnya nanti
misalnya ya ini elephants eat grass, for example. Dan ini tidak akan ambigu satu sama lain. Ini sudah sudah dipilih ya kata-katanya. Nah, setelah mereka menemukan tim tadi, kelompok bertiga menemukan satu kalimat sempurna, apa yang akan mereka lakukan? Nah, ini kesempatan agar mereka dapat saling mengenal satu sama lain lebih dalam. Tentunya mereka sudah saling mengenal nama ya. Jadi bisa dengan follow up question. Misalnya dalam tim itu mereka sudah tahu nama satu sama lain, mereka bisa minta untuk men-share tentang what's your dream. Oke, why? Oke, and then how do you get your dream? Jadi purpose-nya, tujuan dari permainan ini adalah selain tadi mengelompokkan, mereka work in team, mereka juga saling mengenal lebih lanjut ya dengan satu tim lainnya, dan mereka semakin mempraktekkan belajar bahasa Inggris. Tentunya mereka mereview vocabulary dan juga learn new vocabulary dari sini. Oke, setelah itu berjalan sama seperti permainan yang pertama tadi, itu kartu boleh ditarik kembali, kemudian diacak lagi dan dibagikan ke orang yang berbeda, dan mereka bisa ketemu dengan tim yang berbeda. Oke, itulah permainan yang kedua, easy. Baik, permainan yang ketiga ini lebih simpel lagi. Jadi ini seperti di awal pertemuan ya, jadi benar-benar yang mereka belum mengenal satu sama lain dengan yang lainnya. Nah, yang saya akan lakukan adalah mempersilahkan untuk anak-anak memberikan perkenalan secara umum saja. Jadi sekilas atau mereka akan memberikan beberapa kalimat ya, misalnya saya sudah beri guideline. Hello, my name is, gitu ya. My name is, you can call me. For example ya, Rani, and I live in, ya. Jadi secara umum mungkin bisa 5 kalimat. Oke, tergantung dengan level kelas ya. Nah, setelah itu, jadi saya akan minta satu persatu nih. Oke, jadi for example me ya, ini my turn. Nah, saya akan memperkenalkan, saya studentnya nih. Hello, my name is Doni Anggara, and then you can call me Doni. I live in Bandar Lampung. I want to be bla bla bla. Nah, setelah itu as a teacher, saya sebagai guru akan menuliskan namanya, nama Doni. Oke, satu nama Doni saya tulis. Oke, seperti ini. Doni sudah, turn-nya sudah. Doni silakan duduk kembali, dan kita minta untuk siswa yang lain bergiliran sampai saya tulis semua yang sudah maju, yang sudah memberikan perkenalan secara singkat. Ya, ini contohnya ada Susi, ada Rian, ya, ada Dewi, begitu kita tuliskan. After that, what should we do? Nah, setelah itu, setelah kita tulis ini, kita akan berikan ini kepada anak-anak yang bukan miliknya. Jadi kalau tadi si Doni akan mendapatkan, for example, dapat Susi nih, ya. Terus yang lain dapat yang nama-nama yang berbeda. Nah, setelah itu what should they do adalah guessing. Jadi mereka harus menebak nih, ini yang Rian yang mana sih, gitu ya. Mana sih yang Doni? Jadi mereka akan bertanya, mau nggak mau mereka akan bertanya, are you Rian? Oke, are you Doni? Nah, ini mereka akan berkeliling sampai mereka menemukan pemilik nama tersebut. Jadi diberikan langsung seperti itu. Setelah selesai satu kali, bisa di scramble lagi, diulang lagi boleh, gitu ya. Jadi permainannya bisa diulang 2 atau 3 kali, tapi jangan terlalu sering, nanti membosankan juga. Oke, itulah permainan yang ketiga. Baiklah, sekarang kita ke permainan yang keempat ya. Jadi ini untuk kelas yang sedikit levelnya lebih tinggi, intermediate atau advance juga bisa. Jadi kita sudah tahu mereka sudah mengenal satu sama lain, tapi mungkin mau belajar tentang tema perkenalan lagi gitu, padahal mereka sudah saling tahu. Apa yang bisa kita lakukan adalah menggali lebih dalam, kemudian menggunakan teknik lain. Yang saya pernah lakukan ini adalah meminta mereka untuk membuat nama lain. Oke, seandainya kamu punya pilihan untuk punya nama yang lain, kira-kira apa? Jadi seperti itu, saya minta anak-anak, come on, coba cari nama yang kira-kira kamu ingin punyai selain namamu yang ada saat ini. Nah, setelah itu mereka harus tuliskan alasan kenapa. For example ya, misalnya saya memilih nih Leo ya, saya akan memperkenalkan, hello, if I can have another name, I want to have Leo as a name. Why? Because Leo is my star. I was born on August. Okay. And why I want to be like Leo? Because
maybe Leo is a strong person and then has a good character, okay, something like that. Nah, jadi tergantung dari level kelasnya ya. Kalau level kelasnya sudah intermediate atau advance, bisa disampaikan untuk minimal membuat 5 kalimat atau 10 bisa gitu ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah mereka membuat, mereka boleh untuk presentasikan di depan kelasnya. Di depan kelas tadi contohnya seperti ini Leo. Nah, kita bisa lakukan juga permainan yang lanjutan mirip dengan yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi setelah mereka punya nama-nama baru, oke, kita bisa tuliskan di sini. Setelah itu kita lanjutkan, follow up-nya adalah nama-nama baru ini kita sebarkan ke teman-temannya, dan setelah itu mereka harus menebak, ini Leo tadi punya si siapa ya? Oh, punya si Doni misalnya. Jadi seperti itu. Jadi itu bisa jadi alternatif juga. Oke, that's it. Baik, yang terakhir permainan yang kelima ini kita sekarang switch, gantian untuk teman-temannya saling memperkenalkan temannya lagi, begitu ya. Jadi kalau kita ingin memperdalam tema introduction ya, jadi what can we do is to ask somebody to introduce his or her friend. Nah, ini mudah sekali. Pertama kita perlu berikan brainstorming. Jadi misalnya saya lihat, okay, everybody look at Doni. Okay, can you see Doni? Okay, look at him. Oh, he is wearing, for example, he is wearing. Okay, kita bisa sampaikan bajunya apa? Red t-shirt. Okay. Okay, now what else can you see from Doni? Nah, Doni. Apalagi kita mencoba untuk mendeskripsikan Doni. Terus ada yang bilang, apa yang bisa dilihat? Oh, Doni itu hari ini kelihatan cool. Oke, karena dia pakai topi. Oke, oh, he is bisa sama ya, wearing a cap. Oke, dan apalagi mau bilang he is tall, boleh. Ya, jadi kita minta untuk everyone itu mendeskripsikan, boleh ditanya satu-satu. Oke, satu orang satu, atau contohnya 5 saja ya, 5. Nah, so that is about Doni ya. Nah, setelah itu kita akan sampaikan bahwa after this you are going to introduce your friend by giving a short description about him or her. Jadi mereka harus menjelaskan. Oke, nah setelah itu yang lainnya akan menebak. Nah, itu silakan. Jadi anak-anak akan secara rahasia ya, mereka boleh memilih satu, atau kalau mau ditugaskan 2 juga boleh, dan berikan short description ini. Nah, setelah itu, setelah kita beri waktu, oke, mereka diminta untuk maju ke depan. Jadi dari kalimat yang mereka tulis, misalnya ini ya, kemarin mereka sudah tulis apa saja kriteria deskripsinya, saya itu mereka akan menyebutkan, oh, he is wearing a black t-shirt. Okay. He is quite tall. He is bla bla bla. Nah, who is he? Siapa dia kira-kira? Nah, teman-teman yang lain diminta untuk menebak. Begitu. Oke, itulah permainan yang kelima. Baiklah, itu tadi 5 permainan perkenalan yang interaktif ya. Dan berarti total kita sudah membuat 10 list permainan yang menarik loh. Bisa dilihat di video yang sebelumnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Learning Progress. Terima kasih, bye-bye.